warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zaldia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan IPM 256212122. Saya dari kelas 2D. Tujuan saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah umum, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Dr. Ermawati Sulaiman SPD MA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang persatuan yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kegunaannya, bahasa Indonesia memiliki berbagai variasi yang disebut dengan ragam bahasa. Ragam bahasa muncul karena adanya perbedaan penutur, situasi, atau tujuan komunikasi, dan bidang pembicaraan. Pemahaman tentang ragam bahasa sangat penting agar seseorang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Selanjutnya kita membahas tentang asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, ditetapkan sebagai bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang telah lama digunakan sebagai bahasa penghubung antar daerah di Nusantara. Pada Kongres Pemuda tahun 1928, para pemuda Indonesia sepakat mengangkat bahasa Melayu Riau ini menjadi bahasa Indonesia. Keputusan ini lebih didasarkan pada kepentingan politik dan persatuan bangsa daripada alasan linguistik. Bahasa Indonesia kemudian menjadi alat pemersatu bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Latar belakang munculnya selanjutnya kita menjelaskan latar belakang munculnya ragam bahasa. Maksudnya adalah Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa, bahasa daerah, menimbulkan variasi bahasa dan komunikasi. Maksudnya Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak ragam budaya dan bahasa yang sangat tinggi. Setiap daerah memiliki bahasa yang dari ciri-ciri komunikasi yang berbeda. Beragam tersebut memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sehingga munculnya berbagai variasi bahasa. Variasi tersebut dapat berupa dialek maupun ragam bahasa digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Apa itu dialek? Dialek itu adalah variasi bahasa berdasar pemakaian. Maksudnya adalah merupakan variasi bahasa yang menunjukkan identitas penutur. Perbedaan dialek dapat terlihat dari pengucapan, pilihan kata, maupun struktur bahasa yang digunakan. Dialek juga tidak menunjukkan bahwa suatu bahasa lebih daripada bahasa yang lain, tetapi hanya menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan latar tertentu. Dialek itu ada beberapa macam. Yang pertama, dialek regional. Apa itu dialek regional? Yaitu seperti dialek Ambon, dialek Betawi, dialek Medan. Maksudnya adalah dialek regional adalah variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat wilayah tertentu. Perbedaan letak geografis menyebabkan munculnya perbedaan dalam pengucapan, kosakata, intonasi. Meskipun menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat dari daerah yang berbeda sering memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Yang selanjutnya yaitu dialek sosial. Dialek sosial ini seperti dialek remaja, dialek wanita, atau dialek kelompok tertentu. Maksudnya adalah dialek nasional ini muncul karena adanya perbedaan kelompok sosial dalam masyarakat. Faktor usia, jenis, kelamin, dan pendidikan pekerjaan dan lingkungan pergaulan dapat memengaruhi cara seorang menggunakan bahasa. Misalnya, bahasa digunakan remaja biasanya lebih santai, mengikuti perkembangan tren bahasa yang sedang populer. Selanjutnya, dialek temporal. Apa itu dialek temporal? Seperti dialek zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah. Dialek temporal ini adalah variasi bahasa berdasarkan perkembangan waktu. Bahasa selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, kosakata, struktur kalimat, maupun gaya bahasanya yang digunakan pada masa lalu berbeda yang digunakan pada masa saat ini. Oleh karena itu, bahasa Indonesia selalu terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu kita membahas tentang ideolek. Apa itu ideolek? Itu ciri khas bahasa individu. Maksudnya adalah ideolek ini adalah variasi bahasa yang memiliki oleh setiap individu. Setiap orang memiliki cara berbicara yang unik.
dari segi intonasi, pelafalan, pilihan kata, maupun gaya komunikasinya. Perbedaan tersebut menjadi setiap individu memiliki identitas bahasa yang khas, berbeda dari orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa, ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Di sini adalah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Ragam bahasa ini muncul karena digunakan dalam berbagai keperluan komunikasi. Seorang dapat menggunakan bahasa yang berbeda ketika berbicara dengan teman, dosen, atasan, atau saat menulis karya ilmiah. Di situ kita berbeda ragam bahasa kita. Oleh karena itu, pemilihan ragam bahasa harus disesuaikan dengan tujuan, situasi, dan komunikasi. Selanjutnya faktor pembentukan ragam bahasa, yaitu dengan cara komunikasi, cara pandang penutur terhadap lawan bicara, topik bicaraan. Menurut Lamut Finoza, ragam bahasa dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, media komunikasi yang digunakan, yaitu lisan atau tulisan. Yang kedua yaitu lawan bicara. Yang ketiga yaitu bidang atau topik yang sedang dibahas. Ketiga faktor ini menentukan bentuk bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Selanjutnya itu ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi. Ragam bahasa yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan ini digunakan dalam komunikasi langsung melalui percakapan, diskusi, pidato. Sebaliknya, ragam tulis ini digunakan dalam bentuk surat, artikel, laporan, atau karya ilmiah. Kedua ragam ini memiliki karakteristik yang berbeda tetapi sama-sama penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, atau ragam tidak resmi. Maksudnya adalah pemilihan ragam bahasa dipengaruhi oleh cara pandang penutur terhadap lawan bicara. Jika berkomunikasi dengan orang dihormati atau sesuatu yang formal, maka digunakan ragam bahasa resmi. Sebaliknya, dalam situasi santai dengan teman-teman, maka biasanya kita gunakan oleh ragam tidak resmi. Selanjutnya itu ragam bahasa berdasarkan topik seperti ragam hukum, bisnis, sastra, dan keagamaan. Maksudnya adalah setiap bidang memiliki karakteristik bahasa yang berbeda. Ragam hukum menggunakan istilah bersifat resmi dan tegas, ragam bisnis menggunakan bahasa efektif, persuasif, ragam sastra memiliki pendekatan khusus estetika, sedangkan ragam keagamaan banyak menggunakan istilah berkaitan dengan nilai ajaran keagamaan. Selanjutnya itu ciri ragam lisan. Ciri-cirinya itu memerlukan lawan lisan, bentuk gerak tubuh dan ekspresi, terikat dengan situasi dan waktu, terpengaruhi intonasi suara. Dalam komunikasi lisan, maka tidak hanya disampaikan melalui kata-kata aja, tetapi juga memerlukan ekspresi, gerak tubuh, dan intonasi suara. Oleh karena itu, komunikasi lisan ini bergantung pada situasi kehadiran lawan bicara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ragam tulis, yaitu memerlukan kalimat lengkap, menggunakan tanda baca, tidak terikat pada ruang dan waktu. Maksudnya adalah ragam tulis ini harus sesuai dengan jelas dan sistematis, karena pembaca tidak dapat langsung bertanya kepada penulis. Oleh karena itu, sebab penggunaan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca harus diperhatikan agar pesan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya perbedaan ragam lisan dan tulisan. Perbedaannya adalah dari lawan bicara, struktur kalimat, penggunaan, penyampaian makna. Maksudnya adalah ragam lisan ini lebih fleksibel karena dibentuk oleh ekspresi, intonasi, sementara itu ragam tulis ini menuntut ketetapan bahasa karena seluruh pesan yang disampaikan melalui tulisan. Kedua ragam ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam komunikasi. Selanjutnya ragam resmi. Ragam resmi adalah seperti pidato, ceramah, diskusi ilmiah, presentasi, surat resmi, makalah. Ragam resmi ini digunakan pada hal tersebut. Penjelasannya adalah ragam resmi atau ragam baku digunakan dalam situasi formal. Seperti pidato tadi kan formal gitu. Ragam ini harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari segi tata bahasa, ejaan maupun pilihan kata. Penggunaan ragam resmi mencerminkan profesionalisme dan kesantunan dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah ragam tidak resmi.
Isinya adalah ragam tidak resmi ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, pengobrolan, surat pribadi, catatan harian. Ragam tidak resmi ini digunakan pada situasi sehari-hari saat kita akrab, berngomong dengan teman kita, bercerita, atau saat kita santai gitu. Dalam ragam ini penggunaan bahasa lebih bebas, tidak selalu mengikuti aturan bahasa secara ketat, namun penggunaan tetap harus memperhatikan kesopanan dan etika komunikasi. Selanjutnya, penting menguasai ragam bahasa. Pentingnya kita menguasai ragam bahasa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, mendukung kegiatan akademi, mendukung dunia kerja. Penguasaan ragam bahasa ini membantu seorang untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Mahasiswa dan calon profesional perlu memahami kapan yang harus menggunakan bahasa resmi maupun tidak resmi agar dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan akademi maupun dunia kerja. Kesimpulan dari materi saya tadi adalah bahasa Indonesia ini memiliki ragam dan dialek. Ragam bahasa dipengaruhi oleh situasi, tujuan, dan topik pembicaraan. Ragam lisan dan tulisan sama pentingnya penguasaan ragam bahasa pendukung keberhasilan akademi dan profesional. Karena bahasa Indonesia ini merupakan alat komunikasi yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, setiap mahasiswa perlu memahami berbagai ragam bahasa agar mampu menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, efektif, dan sesuai dengan konteks komunikasi yang dihadapi. Demikianlah materi yang saya sampaikan saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.